야, 바티야! Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Mani Dargal. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang hilangnya kehidupan manusia dalam waktu semalam disebabkan oleh miras. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah bermula di suatu malam yang menunjukkan 6 sekawan, diantaranya Satish, Mano, Prem, Chandru, Carly, dan Depan, yang saat itu mereka pesta miras hingga membuat semua oleng sampai tak sadar jika salah satu dari mereka yaitu Prem harus tak bernyawa setelah mengalami luka pada saat mereka cekcok yang disebabkan hal yang tidak begitu penting. Dalam keadaan setengah sadar, mereka sangat panik dan ketakutan yang belum menyadari siapa yang menusuk Prem. Dan karena tak ingin terjerat hukuman, mereka pun memasukkan tubuh Prem ke dalam karung untuk dibawa ke suatu tempat. Dalam keadaan mabuk disertai kondisi yang menegangkan, Mano tak begitu fokus mengendarai mobilnya. Chandru sangat merasa bersalah mengenai kematian salah satu temannya itu. Meski begitu, mereka sangat kebingungan untuk mengambil tindakan perihal masalah tersebut karena mereka tak ingin jika mereka semua harus masuk penjara. Hingga kemudian mereka semakin panik saat melihat sorotan lampu yang diduga itu merupakan polisi. Sehingga Mano merasa jika kini mereka akan berakhir dalam penjara. Namun Carly meminta Mano dan yang lainnya untuk tetap tenang karena jika panik justru mereka akan sangat mudah ketahuan. Beruntung, itu merupakan petugas lalu lintas yang tak sedikit pun mencurigai mereka. Yang saat itu Carly tak tahu harus berbuat apa, secara hal yang terjadi itu di luar kesadaran mereka dan tak memiliki niatan apapun pada Prem, sehingga Carly memutuskan untuk mengubur jasad Prem di suatu tempat. Satish mengatakan jika itu bukanlah salah satu solusi yang baik, namun Carly tak dapat pilihan lain, sehingga Carly meminta semua untuk tidak membocorkan hal tersebut kepada siapapun. Tiba-tiba, telepon milik Prem berdering. Diduga itu dari istrinya yang bernama Malar, yang mungkin khawatir karena suaminya belum pulang. Hal itu tentu membuat semua semakin kebingungan karena tak terfikirkan akan menjawab apa jika Malar menanyakan keberadaan suaminya. Namun karena semua terlanjur terjadi, Carly pun langsung membuang telepon milik Prem. Bukan hanya itu, semua data diri di dompetnya pun segera dibuang, terkecuali sisa uang di dalamnya. Chandru sangat tak tahan jika harus menanggung akibat apa yang telah mereka lakukan pada temannya sendiri. Yang saat itu, Satish tak ada hal positif di dalam pikirannya, ditambah kondisi yang sedang mabuk. Begitupun dengan Depan yang menyangka jika orang yang menusuk Prem adalah Carly sendiri, sehingga mereka sempat cekcok dan saling menuduh satu sama lain. Namun Chandru berusaha mencegahnya dan menyatakan bahwa jika Carly memiliki masalah pribadi dengan Prem, maka Prem sudah mati 6 bulan yang lalu saat tenggelam di sebuah danau dalam keadaan mabuk. Namun nyatanya dulu Prem diselamatkan oleh Carly, sehingga saat ini pun sangat tidak mungkin jika Carly membunuh Prem. Yang saat itu Satish membenarkannya bahwa pada saat kejadian semua terlibat cekcok dalam kondisi sama-sama mabuk. Namun ini semua terjadi disebabkan oleh Depan yang memancing emosi Prem hingga cekcok ini terjadi.
Yang saat itu Depan tak ingin disalahkan dan malah mengungkit cerita lama tentang Prem. Namun Carly sadar jika saling menyalahkan tak memberikan solusi apapun terhadap situasinya, sehingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan mereka masih belum menemukan solusi yang tepat. Karena selain memikirkan keadaan istri dan anak Prem, mereka pun sangat takut jika kepolisian akan menyelidiki mereka. Hingga kemudian, Mano melihat kobaran api dari kejauhan yang membuatnya terfikir untuk membakar jasad Prem di sana. Carly pun meminta Mano untuk memeriksa kobaran api tersebut. Yang saat itu Mano dengan perasaan campur aduk dibuat sangat tegang ketika melihat keberadaan dua penjaga makam. Mereka pun mempertanyakan apa tujuan Mano berikut luka di tubuhnya yang membuat Mano merasa telah dicurigai oleh mereka. Namun Mano berusaha memberikan alasan jika dia berasal dari daerah yang sangat jauh, yang kini belum menemukan toko yang buka karena dia membutuhkan api untuk membakar udunnya. Mano pun bergegas pergi untuk mencegah kecurigaan berlanjut. Namun tak lama kemudian, Mano merasa jika ban mobil mereka mengalami bocor, dan itu membuat mereka semua dilanda kepanikan. Namun setelah Satis memeriksanya, semua ban dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga Carly menyadari jika itu disebabkan karena Mano yang sedang mengalami ketakutan dan meminta Satis untuk menjadi supirnya. Namun tiba-tiba Depan melarikan diri yang membuat semuanya bergegas menyusulnya. Karena jika dibiarkan, mereka takut jika Depan akan membocorkan rahasia mereka. Mereka pun terus mencari Depan, hingga kemudian Carly berhasil menahannya, yang saat itu Depan beralasan jika dirinya sangat takut jika mereka semua tak akan lolos dari polisi, dan Depan tak ingin itu terjadi. Namun Carly menegaskan jika selama mereka bersama dan saling menjaga rahasia, maka tak akan terjadi hal yang di luar keinginan mereka. Tiba-tiba truk yang melintas pun terhalang oleh mobil mereka, sehingga mereka pun bergegas untuk segera pergi. Mereka pun terus memikirkan solusi kemana mereka harus membuang jasad Prem. Yang saat itu, Carly memberi usul kepada Chandru bagaimana jika jasad Prem dibawa ke tempat salah satu teman lama mereka yang bernama Bopati. Sehingga Chandru pun menyetujuinya dan dia sendiri yang akan memberitahu jalannya karena Carly sudah sangat lama tidak pergi ke sana. Satis pun sempat ragu karena itu akan menjadi masalah baru jika Bopati mengetahuinya. Namun Chandru memberitahu jika Bopati telah lama meninggal setelah terjatuh ke dalam sumur. Satis sempat mengira jika Carly dan Chandru bersama Bopati saat kejadian. Namun Chandru menyatakan bahwa saat itu mereka sedang di sekolah dan mengetahui hal tersebut setelah banyak kabar. Keadaan pun semakin tegang saat Malar menghubungi Mano yang sudah berada di titik terpojok. Satis sempat mengira jika Mano telah membocorkan semuanya. Namun ternyata Mano memberitahu Malar jika Prem tidak bersama mereka. Dan hal itu membuat Mano semakin tertekan dan mengalami syok berat. Sehingga hal itu menambah kepanikan mereka yang tak ada persediaan air saat Mano membutuhkannya. Depan menyarankan agar Mano segera dibawa ke rumah sakit. Namun Carly menolaknya karena itu akan membuat mereka ketahuan. Tak sampai di situ, mereka semakin kacau saat mobil mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun sampai di sebuah pom bensin yang saat itu Carly meminta agar semua tidak menunjukkan kepanikannya agar tak ada orang lain yang mencurigainya. Namun setelah mengisi bahan bakar, Satis menyadari bahwa para penjaga pom seperti mencurigai mereka. Namun Carly tak begitu mengkhawatirkannya dan meminta agar semua tetap tenang dan segera mencari air minum untuk Mano.
Setelah membeli air minum, Satis sangat terkejut ketika melihat noda darah di bagian belakang mobil mereka. Sehingga Satis meyakini jika petugas POM berikut supir truk sebelumnya telah menyadari hal tersebut. Satis yang sangat panik pun kesusahan mengendarai mobilnya karena situasi mereka sudah benar-benar sangat buruk. Namun Carly terus berusaha untuk menenangkannya karena semua akan baik-baik saja selama mereka mengikuti arahannya. Chandru pun menunjukkan arah menuju tempat yang dituju mereka. Yang saat itu, jalanan terhambat oleh warga yang menyelenggarakan festival. Sehingga Carly meminta semua untuk tetap tenang dan tidak melakukan kontak mata. Setelah melewati area tersebut, mereka kembali dibuat tegang saat sekelompok preman merampok mereka. Yang saat itu keadaan mereka tak mungkin untuk melawan. Sehingga Carly pun tak ada pilihan lain selain memberikan sisa uang yang mereka punya. Namun tak hanya itu, para preman meminta mobil mereka, sehingga itu menjadi suatu kesempatan untuk melemparkan kematian Prem pada para preman tersebut. Namun sayang, para preman tak begitu tertarik setelah berhasil menemukan sejumlah uang yang sedikit yang ada di dalam mobil tersebut. Setelah melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di sebuah perempatan jalan. Yang saat itu, Chandru sempat ragu untuk mengambil jalur kiri atau jalur kanan. Hal itu membuat Satis marah karena di tengah-tengah kekhawatiran yang menyelimuti mereka, Satis tak tahan jika harus pergi ke suatu tempat yang mana Chandru sendiri tidak ingat di mana titik lokasi tersebut yang hanya akan mengundang masalah lainnya. Melihat kondisi yang semakin memburuk dan waktu yang terus berjalan, Carly terus membujuknya karena mereka harus segera menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Kemudian, Chandru pun mengakui jika dirinya, Prem, dan Carly berada dengan Bopati di saat kematiannya. Dia menceritakan jika saat itu, Prem terus memaksa Bopati untuk melompat. Hingga suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yang membuat mereka bertiga merasakan hal yang sama dengan apa yang terjadi saat ini. Sehingga karena takut di penjara, mereka bertiga pun akhirnya membuang mayat Bopati di area sumur tersebut. Meskipun itu terjadi tidak ada kaitannya dengan pembunuhan, namun itu dilakukan karena Carly sangat takut jika polisi akan menangkapnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, hingga sampailah di lokasi yang menjadi tujuan mereka. Yang diketahui, area tersebut jarang dijamah manusia, sehingga mereka dapat membuang jasad Prem di sana. Chandru sangat merasa bersalah karena telah membiarkan anak dan istri Prem harus kehilangan tulang punggungnya. Yang saat itu, Carly yang sudah tak ada hal lain untuk dipikirkan pun meminta semua untuk segera menggali lubang meski keadaan mereka masih dalam pengaruh miras. Karena mereka harus segera kembali saat fajar tiba untuk menghindari kecurigaan orang-orang. Tiba-tiba, Carly mendengar kedatangan seseorang yang diduga orang tersebut hanya menenangkan dirinya saja di sana karena tak lama pria tersebut bergegas pergi. Namun Satis mengira jika orang itu akan membawa teman-temannya untuk menyelidiki apa yang mereka lakukan di sana. Hujan pun turun dengan sangat deras, yang membuat semuanya harus bergegas menyelesaikan penggalian untuk mengubur jasad Prem. Namun sebelum Prem dikuburkan, tiba-tiba Devan melihat Prem masih bergerak, sehingga Chandru memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit, berharap semua keadaan membaik. Namun Carly berpikir sebaliknya, jika Prem tak harus diselamatkan, karena jika selamat, itu akan menjadi titik kehancuran bagi mereka semua, berikut keluarga mereka yang tak akan mampu menanggung rasa malu atas perbuatan semuanya.
Carly dan Chandru bertengkar karena beda persepsi. Jika Chandru sangat yakin jika Prem dapat diselamatkan, sedangkan Carly malah sebaliknya. Mereka terus saling menyerang satu sama lain, sedangkan Satis dan Depan berusaha untuk memisahkan mereka dan mencegah terjadi masalah baru. Namun Satis benar-benar sangat murka saat dirinya mengalami luka yang cukup dalam, hingga akhirnya mereka saling menghabisi satu sama lain. Yang padahal jika mereka dapat berpikir secara dingin, maka semua tak akan terjadi dan Prem yang masih hidup dapat diselamatkan. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, orang sadar pun sering melakukan kesalahan, apalagi orang yang dalam pengaruh miras, yang jelas sangat merugikan dan dapat menghancurkan kehidupan dirinya sendiri. Maka dari itu, jauhi miras. Oke teman film, itulah kisah dari film Mani Dargal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.